Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Kang Ipul sehat, Kang Ipul? Alhamdulillah, harus dikuatkan terus nih Harus kesehatan. disehatkan. Iya, walaupun terus kita dihadapkan dengan informasi polemik dan polemik. Tetapi ini ada kabar yang cukup mencengangkan, tapi juga ada semacam kepastian gitu loh. Jadi, apa tuh, Kang? sahabat PKS, Partai Keadilan Sejahtera, itu sudah melakukan komunikasi dengan Anies Baswedan. Oke. Jadi Ketua Majelis Suro PKS, Salim Segaf Al-Jufri itu udah belak-belakan PKS akui sudah komunikasi nih terkait pencalonan Anies Baswedan RI 1. Oke. Waduh, gimana Kang Ipul? Ya, sebetulnya ini sudah kita duga dari tahun-tahun kemarin, Kang. PKS sih saya kira secara rasa gitu, secara kesesuaian ideologi tentu paling dekat ya ke Anies Baswedan. Tapi memang sebetulnya ketika kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin kok nggak muncul-muncul statement dari PKS untuk mendukung Pak Anies. Ya. Oh, ternyata sebagai sebuah partai tentu dia harus menjaga dulu kewibawaan partainya. Ya. Artinya kan kita tahu juga ya selama ini mungkin tidak pernah ada calon presiden dari PKS yang sampai pada tahap pencalonan. Jadi semuanya hanya sampai pada bacalon, Ya. bakal calon. Nah, kan kita dengar juga kemarin-kemarin calon presiden dari PKS itu ya beliau Salim Segaf Al-Jufri. Ya. Tapi kan sebagai sebuah partai tentu harus melihat realita juga di lapangan gitu. Apakah tokohnya moncer atau tidak popularitasnya itu. Belum sampai pada elektabilitas ya tentu popularitasnya dulu. Dan kalau melihat Pak Salim Segaf meskipun beliau punya track record yang baik, pernah menjadi Menteri Sosial di zaman Pak SBY menunjukkan kinerja yang luar biasa. Ya, nampaknya memang kalau expose-nya tidak terlalu besar, ya tidak terlalu moncer juga popularitas dan elektabilitasnya. Jadi kabar barusan mungkin menunjukkan realitas politik yang ada di PKS sudah mulai ya kayaknya sudah 2 tahun jelang pemilu harus sudah mulai terus terang nih. Gitu. Ya, memang sih Salim Segaf juga tadi yang disampaikan oleh Kang Ipul bahwa sejatinya pengen mencalonkan dari internal ya. Cuman karena memang belum ada yang menonjol gitu loh. Sampai akhirnya ini udah mulai dibangun komunikasi intens sepertinya ya dengan Anies Baswedan. Tapi kalau bicara soal para kandidat calon-calon ini yang ada Anies Baswedan, ada RK, ada Ganjar dan Prabowo gitu loh. Yang paling mendekati secara karakter politik, partai politik gitu. Itu apakah hanya Anies Baswedan atau ada yang lain juga? Siapa ya? Puan, Erlangga Hartarto, Ganjar, RK, Prabowo, nggak ada lagi saya kira. Yang paling mendekati ya Anies Baswedan. Terutama yang lain-lain itu selain karakternya tidak pas, tapi juga kan itu dari partainya masing-masing. Erlangga dari Golkar, Puan PDIP, Ganjar juga notabene-nya PDIP meskipun mungkin nanti geser ke Golkar gitu. Artinya ini PKS bisa dibilang nggak akan pindah ke lain hati gitu. Yang paling aman memang ke Anies Baswedan dan dengan catatan tentu Anies tidak masuk pada salah satu partai. Kalau misalkan besok lusa misalkan Anies daftar ke Nasdem, mungkin itu akan berbeda lagi tuh dinamikanya. Akan menjadi lebih sulit lah gitu. Tapi kalau Anies tetap non partai, barangkali nanti tinggal kuat-kuatannya ada di wapresnya. Wapresnya apakah dari PKS atau dari Nasdem atau dari yang lainnya gitu. Tapi kalau dilihat ini apakah masih malu-malu kucing gitu? Bicaranya ya baru melakukan komunikasi saja dulu. Padahal sebenarnya udah fix ada Anies aja deh gitu loh. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh PKS juga akan lebih kenceng gitu. Justru begini Kang, kalau saya melihatnya tidak ada kepastian di politik itu. Jadi malah tidak ada yang pasti. Kalau sekarang kita sebut PKS, Nasdem, Demokrat misalkan mendukung Pak Anies sebagai capres, tentu ini dalam tanda petik masih kemungkinan gitu. Ya selalulah kita lihat dari yang sudah-sudah pun fixnya ya di detik-detik terakhir pendaftaran. Tapi kalau bicara potensi, potensi besar dukungan kepada Anies ya tentu dari PKS, dari Nasdem. Kalau yang lain sepakat AHY sebagai cawapresnya. Nah, ini kan sahabat partai politik terus menggodok, melirik kemudian menggodok para calon-calon yang ingin diusung dalam kompetisi Pilpres, saya menyebutnya seperti itu. Tadi barusan kita bahas soal PKS ya kan dengan Anies Baswedan, kemudian PDIP ya kan. PDIP ini sepertinya masih
belum memastikan yang mana gitu. Tapi ini ada trending juga ini, Kang Saiful di Twitter. Trending hashtagnya itu Puan adalah harapan. Wah, saya nggak tahu. Itu nih. Titik apa koma itu? Atau titik-titik? Kalau titik-titik bisa jadi ujungnya palsu gitu. Artinya hashtag yang lagi trending ini di Twitter, Puan adalah harapan. Apakah itu memang sengaja dibikin seperti survei lah seperti itu, atau apa yang Kang Iful lihat ini? Enggak lah, itu mah main-mainan buzzer aja seperti biasa. Karena beberapa netizen juga langsung mengungkap tuh. Ini hebatnya netizen hari ini, Kang. Jadi ketika ada keanehan dia langsung telusuri. Dan ternyata beberapa yang menaikkan tagar itu ya akun-akun yang baru muncul, baru netes gitu. Oke. Jadi ya inilah kerjaan para buzzer selama ini, yang mereka dapat duit dari melambungkan hashtag. Enggak lah, kayaknya sulit. Ya Puan terus berupaya dengan berbagai cara ya, dengan baliho, mungkin dengan tas kantong sembako dan sebagainya. Sekarang bukan sekarang ya, dari dulu juga dia terus mencoba beberapa kali menaikkan hashtag di Twitter. Ini saya kira sayang mubazir. Karena berbagai cara kalau tidak dibarengi dengan statement-statement yang clear dalam membela rakyat, atau betul-betul dia mengeluarkan pikiran yang genuine, yang orisinil dari dia, itu selamanya akan sulit mengangkat dengan cara apapun. Ya kita lihat kan beberapa kali ada pembelaan Puan terhadap minyak goreng atau segala macam, tapi itu pertama sudah sangat telat, kemudian statementnya sangat normatif. Bahkan yang terakhir tentang minyak goreng dia bilang bingung gitu. Lah kok bingung gitu. Pejabat mah nggak boleh bingung. Iya, artinya agak sulit untuk mengangkat popularitas Puan ya, walaupun ada settingan di hashtag. Iya, pasti sulit lah. PDIP akan terus berupaya, saya kira sampai detik-detik terakhir untuk menggolkan Puan menjadi capres, minimal cawapres. Saya kira pasti masih mau tuh Puan sebagai cawapres. Cuman kan masalahnya kalau elektabilitasnya rendah terus ya mau gimana lagi? Gitu. Iya, tentu. Mungkin akhirnya mau juga digeser oleh Ganjar gitu. Iya, demi melihat popularitas mana yang lebih tinggi. Iya, kan itu pun yang terjadi dulu, Kang. Ketika Megawati akan mencalonkan kembali sebagai capres, ini kan hitung-hitungannya dengan Jokowi yang elektabilitasnya terus moncer, sedangkan Megawati terus di bawah. Ini persis hari ini seperti Puan Maharani. Akhirnya kan waktu itu Megawati memilih mundur dan menaikkan Jokowi dan berhasil. Ini mungkin akan terjadi pada Ganjar. Bisa jadi Ganjar ini maju Ganjar yang Puannya mundur sajalah ya. Nanti kan bisalah dikasih posisi menteri segala macam lah. Iya. Kalau terpilih. Tapi kalau tidak terpilih mau bawa. Alhamdulillah, angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia di bawah naungan Yayasan YPHI sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Saya salah satu peserta ADI Akademi Dakwah Digital Indonesia angkatan pertama. Banyak sekali ya yang saya dapatkan di ADI ini. Salah satunya terkait pengenalan diri, pengenalan sosmed, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendakwah di bidang digital, dan tentunya banyak sekali yang mungkin tidak bisa disebutkan karena di ADI ini kita berdakwah melalui sosmed ya, seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Insya Allah berguna untuk teman-teman semua. Dan insya Allah nih guys, bagi teman-teman yang ingin bergabung, insya Allah ADI akan membuka pendaftaran untuk angkatan kedua. Nah, bagi teman-teman kita bisa berdakwah via medsos guys. Yuk guys, gabung. Bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.